Gadai Syariah, di mana ini adalah baru-baru saja dibuka dan ini adalah cabang perintis. Dan di sini saya juga sudah bersama dengan karyawan yang ada di sini. Boleh diperkenalkan Kak namanya? Perkenalkan, nama saya Yoyo Sabara. Saya di sini sebagai karyawan. Jadi mungkin langsung saja pertanyaannya nih Kak. Jadi pertama itu kalau dari rumah Gadai Syariah itu gimana proses gadainya yang memang dilakukan diterapkan di rumah Gadai Syariah ini dari awal sampai pencairan dana kepada nasabah Kak? itu awal dan mulanya itu kita edukasi ulang. Ini itu edukasi awal bahwasanya di sini itu kita tidak memakai barang dari user, itu barangnya langsung di packing. Jadi awal mula transaksi itu kita edukasi kepada user. Jadi kita memintai KTP untuk dijadikan transaksi begitu. Jadi kalau dibilang pencairan itu setelah kita transaksi dan user terima apa yang menjadi pemberitahuan dari kita, penjelasan dari kita, dan user juga mengiyakan, itu baru kita melakukan transaksi. Kalaupun user tidak terima dengan edukasi informasi dari kita, itu tidak dilakukan juga transaksi, atau ada problem dari barang gadainya ini begitu. Jadi setelah transaksi kita melakukan pencairan, tidak ada lagi kayak transaksi yang seperti apa namanya gitu begitu. Oke, jadi baik, terima kasih Kak. Jadi mungkin saya lanjut saja pertanyaan selanjutnya. Terus kalau dari segi biaya nih, biaya apa saja yang memang dari rumah Gadai Syariah itu dikenakan kepada nasabah, dan mungkin kayak cara menentukan biayanya itu gimana Kak kepada nasabah? Kalau toko Gadai begini, dia itu jangka waktu 2 minggu. Jadi ada yang namanya jasa titip. Itu pun kita memakai jasa titip itu dia berupa persenan, di mana persenan ini tergantung dari pengambilannya. Kita di sini memakai persenan, ada yang 9%, ada yang 10%. Kalau kita kenakan 9% itu pengambilan dari 1 juta ke atas begitu. Kalau kita kenakan 10% biaya titipnya, itu di bawah 500, baru kita kenakan 10%. Dan apa saja yang menjadi jadi admin awalnya itu kita setelah akad keluar kita memulai biaya administrasi namanya, yaitu 10.000. Nah, ketika dia mau melakukan penebusan, jika akadnya ini hilang, karena kan kita sudah konfirmasi bahwasanya kita jaga baik-baik ini akadnya, karena jangan sampai hilang, itu akan dikenakan lagi biaya gitu. Jadi itu ya. Jadi terima kasih banyak. Berdasarkan hasil wawancara, Rumah Gadai Syariah menerapkan pembiayaan gadai dengan prinsip syariah melalui proses edukasi nasabah terlebih dahulu, kemudian verifikasi identitas menggunakan KTP, penyimpanan barang jaminan secara aman, dan pencairan dana setelah nasabah memahami serta menyetujui seluruh ketentuan yang berlaku. Praktik ini menunjukkan bahwa adanya prinsip transparansi, amanah, dan keadilan yang menjadi dasar dalam akuntansi syariah, karena seluruh informasi terkait transaksi itu disampaikan secara jelas kepada nasabah. Selain itu juga, biaya yang dikenakan berupa biaya administrasi dan jasa titip ataupun ujrah atas penyimpanan barang, bukan bunga atas pinjaman, sehingga berupaya untuk menghindari unsur riba. Penjelasan yang diberikan sebelum akad juga menunjukkan upaya menghindari gharar ataupun ketidakjelasan
kejelasan dalam transaksi. Dengan demikian, berdasarkan hasil observasi, Rumah Gadai Syariah telah menerapkan akad ran ataupun gadai syariah yang direkomendasikan dengan ujrat atas jasa penyimpanan barang, dan secara umum praktik yang dijalankan telah mencerminkan prinsip-prinsip syariah serta nilai akuntansi syariah berupa transparansi, akuntabilitas, kepatuhan syariah, dan perlindungan terhadap hak antara kedua belah pihak. Baik, selanjutnya saya akan mempertanyakan untuk pertanyaan selanjutnya. Saya Faris dari kelas H. Selanjutnya itu untuk pertanyaannya, bagaimana jika nasabah ini tidak mampu untuk membayar pinjamannya yang sudah jatuh tempo? Apakah ada prosedurnya di situ, Pak? Kalau tidak mampu itu kalau tidak mampu begitu, kita juga tidak IACC lah ceritanya. Kita juga tidak memberikan barangnya begitu. Kalau masalah prosedur, kita sudah konfirmasi dari awal di mana prosedur yang kita terapkan di sini begitu. Jadi penjelasan edukasi itu ada juga di surat gadai. Jadi tidak mungkinlah user mau melakukan penebusan tanpa membawa biaya pelunasannya, karena sudah tertera di situ informasi secara tertulis di surat gadai akadnya ceritanya. Untuk pertanyaan terakhir itu, menurut kakak selama kakak kerja di sini tuh apa tantangan terbesar dari menjalankan usaha pegadaian syariah ini? Kalau tantangan terbesar itu poin pertama itu edukasi tentang user, di mana menerapkan peraturan yang ada di sini. Jadi yang tantangan kedua itu yang menjadi permasalahan, yaitu masalah unit pengecekan yang ditanya. Kita juga sebagai karyawan itu tidak luput dari kesalahan sebenarnya. Jadi masalah pengecekan itu kita juga kadang keliru pengecekannya, kadang barang yang didapat itu barang curian atau apa segala macam. Itu biasa menjadi tantangan terberat kita. Bisa jadi kita juga sebagai karyawan itu kalau bukan potong gaji, kita bakalan dikeluarkan di sini begitu. Tantangan terbesarnya itu. Baik, mungkin itu saja untuk pertanyaan dari kita. Terima kasih, Kak. Berdasarkan hasil wawancara, salah satu tantangan terbesar yang dihadapi Rumah Gadai Syariah adalah memastikan barang jaminan yang diterima berasal dari sumber yang sah dan bukan hasil dari tindak kejahatan. Dalam perspektif syariah, hal ini sangat penting karena objek yang digunakan dalam akad rahan harus merupakan barang yang halal dan dimiliki secara sah oleh nasabah. Oleh karena itu, proses pemeriksaan barang menjadi bentuk penerapan prinsip amanah dan kehati-hatian untuk menghindari transaksi yang mengandung unsur batil. Selain itu, upaya memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai aturan gadai syariah menunjukkan komitmen lembaga dalam menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, tantangan yang dihadapi tidak hanya bersifat operasional, tetapi juga berkaitan dengan upaya untuk memastikan bahwa seluruh transaksi berlangsung secara halal, sah, dan sesuai dengan ketentuan akad rahan.